Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambilkan terlebih dahulu ya kepada mahasiswa semuanya. Silakan dengarkan namanya satu-satu. Diva Dwi Putri, Ada, Bu. Dewi Tio Junipo, Ibu, Diva Aprila, Ada, Bu. Susilawati, Ada, Bu. Fiona Amelia, Ada, Bu. Fiona Cinta. Ada, Bu. Baiklah, Anda semuanya hadir ya. Ada, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian ingat apa pembelajaran minggu lalu? Ingat, Bu. Apa? Interaksi yang makhluk hidup, Bu. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Anda semuanya dapat menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi serta mencegah pencemaran lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembalikan kepada Dora. Baiklah, kita semua, pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran pada lingkungan. Nah, apakah ada seruan sekitar rumahnya karena mengamati sungai yang tercemar atau lingkungan yang tercemar? Benar, Bu. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, di sungai sekitar sekolah kita juga sungai itu tercemar. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian menuju sungai tersebut untuk melihat kondisi sungai tersebut, apa aja sih yang membuat sungai tersebut tercemar. Baiklah, Ibu akan membagi kalian kepada 3 kelompok, di mana satu kelompok ada 2 orang. Kelompok pertama ada Latifah Dwi Putri dan juga Diva Sania. Kelompok kedua ada Susilawati dan Fiona Amelia. Dan kelompok ketiga ada Fiona Disaputra dan Demetrio Junipo. Baiklah, Anda semua, mari kita mengamati sungai Gagai di sekitar sekolah kita yang itu ya. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak semua, mari amati permasalahan apa yang ada di sungai kita ini. Baik, Bu. Teruskan tadi. Banyak sampah, Bu. Bau tai. Dia bau tai ini. Ada lagi di balik. Baiklah, anak semua, mari kita kembali ke kelasnya setelah mengamati. Ya, Bu. Hati ya. Biar di sini ya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Baiklah anak-anak semua, apakah seru tadi pengamatan di Sungai Gangganya? Seru. Apa aja yang kalian lihat pada pencemaran yang ada di Sungai Gangga? Airnya menjadi kotor, Bu.
melihat dampak yang terjadi pada Sungai Gangga tersebut. Setelah itu ada identifikasi permasalahan apa saja yang kalian amati, seperti apa saja sih limbah-limbah yang ada di sana. Setelah itu di sini ada analisis penyebab pencemaran tersebut. Menurut kalian apa saja yang menyebabkan Sungai Gangga tersebut tercemar? Setelah itu ini adalah solusi yang di sini ada lembar solusi, di mana solusi ini akan kalian tulis di sini sebagai upaya ke depannya. Setelah itu untuk berdiskusi dengan kelompok, di sini ada lembar diskusi, yaitu ada analisis terbaru yaitu antar kelompok dan evaluasi dari pengamatan yang kalian lakukan. Baiklah, lembar ini akan dibagikan untuk satu kelompok. Baiklah, Anda semua pakai KPD-nya udah ada untuk satu kelompok. Baiklah, sekarang dipersilakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan KPD tersebut. Baiklah, Anda semua apakah ada kendala dalam pengisian KPD? Tidak, Bu.
mungkin yang dapat mencemari Sungai Gangga yaitu adalah sampah, terutama sampah yang banyak mungkin adalah sampah plastik. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Baiklah, untuk kelompok 1 itu apakah ada tanggapan dari teman-teman dari kelompok 1? Ananda. Baiklah, untuk Ananda semua, itulah hasil dari presentasi kelompok 1 tentang pengamatan Sungai Gangga tadi. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Baiklah, pada kelompok 3. Jadi pertanyaan kelompok 1, kenapa banyak sampah di sungai? Mungkin banyak sampah di sungai itu pertama itu karena kurangnya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu kalau kita lihat di lingkungan sekolah karena jumlah tempat sampah yang tidak banyak sehingga banyak dari kita dan teman-teman kita yang membawa sampah ke sungai. Benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Untuk solusinya sendiri, apakah dari kelompok 1 udah ada dari pencemaran tadi? Apakah udah ada solusi yang Kalau untuk mengatasi yang sudah terjadi mungkin kita akan coba bersama, Bu. Tapi untuk mengatasi yang tidak terjadi mungkin sekolah lebih banyak menyediakan tong sampah. Bagaimana pendapatnya dari Ananda semua? Apakah setuju? Setuju. Apakah ada pendapat lain untuk solusi dari pencemaran air tadi? Jika tidak ada, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan kesimpulan dan menutup presentasi dari kelompok 1. Baiklah, yang dapat kita simpulkan adalah itu kita pertama itu harus membuang sampah pada tempatnya supaya sungai ataupun hal lainnya yang ada di lingkungan kita tidak tercemar. Itu sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan presentasi tentang jenis limbah yang diamati dan dampaknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Purnawati Cinta dan teman saya. Hasil pengamatan kami pada Sungai Gangga tersebut yaitu airnya keruh dan baunya tidak sedap. Baiklah, Ananda semua, adakah tanggapan dari kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Fiona Amelia Chandra, dan rekan saya Surawati. Kami akan membahas tentang apa yang kami temui di Sungai Gangga tadi. Kepada Susi, silakan. Baik, yang kami temui di Sungai Gangga itu banyaknya binatang seperti biawak, ular yang membahayakan, nyamuk, dan satu lagi air Sungai Gangga itu kalau terkena badan kita mesti kita akan gatal-gatal. Mungkin sekian yang bisa kami. Kepada Anda semua, apakah ada tanggapan dari presentasi kelompok 2? Kelompok 3? Untuk Ibu bertanya, kan ada biawak itu kan? Biawak itu kan kenapa bisa hidup di keadaan air yang kotor? Baiklah Anda semua, Ibu mau nanya nih, kan ada kalian lihat ada biawak, ada nyamuk di sana kan? Nah untuk biawak sendiri kenapa bisa hidup di Sungai Gangga tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, ini menjawab Bu, karena di Sungai Gangga itu kan kotor airnya Bu. Biawak itu sudah beradaptasi dengan air kotor, dan di Sungai Gangga itu juga banyak makanan seperti kodok Nah, atau kan dari kelompok 3 itu menemukan adanya biawak, adanya nyamuk itu biawak tersebut Ibu menanya kenapa bisa hidup di Sungai Gangga yang kotor tersebut? baik Bu, izin menjawab Bu, karena di Sungai Gangga itu kan kotor Bu. Jadi biawak itu mudah beradaptasi dengan tempat yang kotor, karena di dalam Sungai Gangga itu adanya katak, cebong. Jadi bisa jadi makanan biawak Bu, dan Sungai Gangga itu terletak juga di sekitar permukiman warga, dan warga itu pada umumnya memiliki ayam, jadi bisa jadi makanan biawak Bu. Untuk tanggapan kelompok lain apakah ada? Apakah setuju dari kelompok 3? Setuju, Bu. Baiklah, kita kan sebelumnya sudah belajar tentang interaksi makhluk hidup kan. Nah, di mana di habitat Sungai Gangga tersebut itu merupakan contoh dari interaksi makhluk hidup, di mana di sana itu ada rantai makanan. Nah, biawak itu kan ada yang dimakannya itu kodok tadi, dan itu dapat melakukan kelangsungan hidup dari biawak tersebut sehingga adanya kecocokan tempat tinggal atau tempat hidup dari biawak tersebut sehingga dia dapat berkembang biak di sana. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Bagaimana untuk solusinya nih? Gimana pada kelompok 3 apakah ada solusi untuk pencemaran lingkungan di Sungai Gangga? Jadi menjawab untuk solusinya mungkin Sungai Gangga itu jadi bersihkan Bu, biar biawak itu tidak bisa beradaptasi. Kalau sungai itu bersih, biawak tidak mau hidup di situ. Biasanya siapa yang berkontribusi untuk membersihkan sungai tersebut? Untuk warga sekolah ini dan warga sekitar Bu. Bagaimana yang lain sependapat? Setuju, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan untuk kembali ke kampus. Baiklah Anda semua, banyak sekali ya ternyata limbah-limbah yang dapat kita amati di Sungai Gangga, di mana kelompok 1 mengamati limbah plastik, kelompok 2 mengamati limbah rumah tangga, dan kelompok 3 mendapatkan sesuatu yang unik banyaknya binatang seperti biawak ya yang ada di Sungai Gangga tersebut. Baiklah, untuk materi kali ini itu dapat Anda baca lagi di rumah dan dipelajari lagi di rumah berdasarkan LKP
sebelum